Salam saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita hidup sebagai murid sejati. Jadi kita coba belajar, kenapa kita belajar menjadi murid sejati? Nah, rata-rata di gereja, di khotbahkan kita itu harus menjadi Kristen, punya iman yang besar, melayani di gereja gitu kan. Nah, pertanyaan sederhana, apakah kita sebenarnya ini hambanya siapa? Kita hambanya organisasi gereja, hamba sinode, atau hamba Tuhan? Karena bukan salah ya orang melayani di gereja, tetapi esensinya tidak gitu. Tujuannya, prioritasnya tidak di situ. Melayani di gereja itu adalah melayani di dalam persekutuan atau koinonia. Sedangkan yang namanya murid Yesus itu melakukan 3 hal. Selain persekutuan, juga melakukan diakonia, pelayanan sosial, juga melakukan marturia, itu bersaksi kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi menjadi rancu karena kita mau mengutamakan sepertiga dari 3 hal yang harus kita kerjakan. Jadi itu tidak bisa, sebenarnya itu apa yang kita lakukan tidak sehat. Makanya banyak orang-orang pengerja, orang sudah menjadi pengerja, menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi pendeta, itu mengalami kepahitan dengan Tuhan karena dia cuma jalannya pincang gitu kan. Karena melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan esensi juga, sebenarnya bukan tidak penting, tetapi itu ada sepertiga dari hal-hal yang penting, yang 3 hal itu yang saya sampaikan tadi. Jadi karena kita diajarkan untuk melayani di gereja, sehingga kita sebenarnya hamba siapa? Hamba gereja atau hamba Tuhan? Saya mau katakan begini, sebenarnya kita bekerja untuk siapa sih? Gitu kan. Benar bekerja untuk Tuhan atau bekerja untuk sinode? Gini, istri saya jalan-jalan ke Bandung lah, rame-rame temennya. Itu dia promosikan di sini nih, Pak, aku beli ini enak, kata orang seperti ini. Terus ya teman-teman juga mengatakan ini yang enak nih, makanan restoran ini enak ya di Bandung ya. Terus yang ini nih, wah ya roti, tau lah yang terkenal itu, dan segala macam, ada pie yang terkenal di situ, semua dibeli gitu kan, karena dipromosikan oleh teman-temannya gitu kan. Nah, tetapi saya mengkritis gini, hai teman-teman istriku, pernahkah kamu mempromosikan Yesus kepada orang di luar Kristen? Sehingga istri saya ketika dia beli itu, saya bilang, ini cuma jadi tinja, besok kita buang, kita makan sebuah roti kecil ya, satu kardus kecil itu harganya 150.000 gitu kan, dan besok pun jadi dibuang, dan gizinya juga nggak ada gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu bekerja untuk dunia ini gitu kan. Banyak orang Kristen itu bekerjanya untuk dunia ini, tidak bekerja untuk Tuhan. Nah, ketika saya mengalami bahwa saya bekerja untuk Tuhan, saya tidak mau mempromosikan sesuatu yang tidak bermanfaat, sekalipun itu makanan enak. Ya. Makanya saya mengkritisi teman-teman, kok makanan enak kita promosikan, Tuhan tidak kita promosikan. Nah, artinya apa? Kita bukan murid sejati. Ya. Ada teman saya, dia lulusan UI, ya kan? Lulusan UI luar biasa, tapi karena dia belajar situ luar biasa dan UI itu bagus, akhirnya dia promosikan ke orang, dan orang rebutan masuk UI. Ada lulusan UGM, ada lulusan ya di Bogor, ada lulusan IPB, dan itu dipromosikan karena dia sudah menikmati bagaimana belajar di situ, kualitas segala macam, dan lulusan jadi. Nah, kita sebagai orang Kristen itu tidak pernah mau mempromosikan, alasannya banyak. Wah, nanti marah, nanti dikirimin golok dan segala macam. Artinya gini, saya bertanya, sebenarnya kita sebagai orang Kristen benar nggak sih menikmati Tuhan? Benar nggak sih kita sudah merasakan kasih Tuhan sehingga kita tidak berani untuk menyampaikannya? Emang orang yang ke istri saya promosi makanan ini makanan itu di Bandung, mereka dibayar sama yang punya toko? Mereka dibayar yang sama? Enggak, mereka nggak dibayar. Tetapi mereka mau mempromosikannya karena mereka bilang ini enak. Demikian juga mahasiswa UI, orang-orang yang sudah bekerja di UGM gitu, yang ini lulusan UGM, dia mempromosikan alma mater dia karena dia sudah mendapatkan yang terbaik di situ, sehingga dia tidak perlu dibayar. Sedangkan untuk marketing kan dapat fee seharusnya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di dalam gereja kita, sehingga kita tidak menemukan murid sejati. Kita itu mempromosikan gereja, kita mempromosikan ajaran, kita mempromosikan itu pun kepada orang-orang sekitar kita yang sudah dalam catatan Kristen, tapi kita tidak berani menceritakan itu kepada
agama sebelah. Kita tidak mau menceritakan itu kepada pembantu kita rumah kita, kepada pengemis-pengemis jalanan, kepada supir-supir angkot gitu kan. Tidak berani kita. Kenapa? Pertanyaannya, bisa jadi kita itu tidak pernah menikmati kasih Tuhan. Atau gini, kasih Tuhan diberikan kepada kita tapi kita tidak mau menikmati. Makanya kita tidak mau mempromosikan Yesus. Ya. Saya ngomongnya marah-marah ya. Jadi saya berprinsip begitu. Jadi orang yang tidak mau mempromosikan Yesus ke dunia ini adalah orang yang belum merasakan kasih Yesus. Bukan Yesusnya tidak mengasihi dia gitu, atau bukan Yesus, tapi karena kita tidak menganggap itu penting gitu. Jadi apa pentingnya Kartika Sadi di Bandung kita promosikan? Apa pentingnya UI? Apa pentingnya UGM? Apa pentingnya misalnya Batagor gitu kan? Kita promosikan dengan gencar, tetapi kita tidak menganggap bahwa Yesus itu kita promosikan. Kita cuma berani sama orang Kristen juga promosinya, tidak berani orang yang belum mengecap kebaikan Tuhan di dalam kekristenan itu kita promosikan. Rata-rata kan kita mempromosikan kepada orang yang belum pernah mengecap. Kita ya kemarin di Bandung ada yang namanya Cilaki ya, pai kecil itu yang harganya 150.000 dipromosikan gitu loh kan ke istri saya. Istri saya beli karena dia belum pernah makan. Jadi kenapa kita harus mempromosikan Yesus? Kenapa kita harus mengenalkan Yesus? Kenapa kita harus menjadi muridnya Yesus ya untuk mempromosikan gurunya ini? Karena kita harus mengenalkan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus gitu. Kalau sudah kita promosikan kepada orang yang sudah mengenal Yesus ya nggak usah ngomong gitu kan. Jadi orang lulusan UI, alma mater UI tidak bisa mempromosikan UI kepada misalnya mahasiswa yang lagi kuliah di UI gitu kan, atau orang-orang yang datang ke Bogor ya kita promosikan Batagor padahal dia udah pernah makan Batagor gitu. Paling kita tawar, Batagor yang di sana yang lebih enak daripada yang di sini, paling gitu kan. Nah, tetapi kepada orang yang belum pernah makan Batagor kita tidak pernah tawarkan. Misalnya seperti itu kan, jadi orang nanti nggak tahu gitu kan. Nah, sama ketika kita mau menjadi murid sejati itu kita harus mempromosikan guru kita, mempromosikan Tuhan kita. Ketika kita tidak mau mempromosikan Tuhan kita dan tidak banyak orang yang diselamatkan, jadi pertanyaan, you murid Yesus atau bukan? You sudah pernah menerima kebaikan Tuhan atau belum? You sudah diampuni atau tidak? Jangan-jangan karena apa yang kita lakukan adalah kita hidup sebagai orang yang beragama Kristen, dan agama Kristen itu tidak perlu dikoar-koarin karena nggak penting gitu kan. Jadi orang kalau yang tidak mempromosikan Yesus ya berarti Yesusnya tidak dianggap penting. Jadi saya mengatakan begini, bukan karena saya tipe orang penginjil, tetapi saya merasakan. Kenapa saya bilang Tuhan itu baik? Karena saya merasakan kebaikan. Walaupun saya bilang Tuhan itu baik sambil keluar air mata gitu kan, sambil mau bunuh diri gitu kan, saya tetap bilang Tuhan itu baik gitu kan. Dan itu harus orang lain harus tahu bahwa Tuhan Yesus memang baik. Dari mana mereka bisa percaya Tuhan Yesus kalau tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Emang mereka pernah mengecap betapa baiknya Tuhan? Nah gitu kan, itu yang harus kita renungkan bersama. Yuk kita mulai bersama, kita sadari bersama bahwa ketika kita ingin menjadi murid sejati, kita bukan pelayanan di gereja, kita tidak melayani sinode, kita tidak melayani organisasi. Nah, banyak di dalam kita itu lebih penting yang namanya, kan saya udah pelayanan di gereja, pemain musik, jadi singer, worship leader, aja khotbah di gereja, pelayanan sekolah minggu, segala macam ya. Banyak jadi aser gitu kan. Jadi fotografer di gereja, jadi video streaming gitu kan, yang memvideokan. Itu tidak salah, itu juga pelayanan, tetapi esensi pelayanan kita itu bukan di situ gitu loh. Esensi pelayanan kita itu bukan di dalam gedung gereja. Esensi pelayanan kita adalah seperti Yesus yang melakukannya dan tidak diajarkan. Masalahnya kita tidak mau, bukan tidak diajarkan, yang ngajar pun tidak mau melakukannya. Sehingga gini, kalau ada seorang yang tidak pernah menginjil, maka dia pun tidak akan mengajarkan kepada jemaatnya untuk menginjil. Kalau tidak ada misalnya hamba Tuhan yang pernah melayani penjara, maka dia tidak akan pernah mengajar jemaatnya untuk melayani penjara. Kalau memang ada hamba Tuhan besar, kaya dan segala macam, tidak pernah ngasih makan orang miskin, maka dia tidak akan pernah mengajak jemaatnya untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa? Karena kita belajar hidup munafik loh di dalam kekristenan. Kita belajar hidup yang sebenarnya ya bertentangan dengan firman Tuhan.
tapi kita anggap itu sebuah pelayanan, karena sebenarnya kita melayani diri kita sendiri supaya dikenal juga, supaya pengajarannya bagus ya kan, supaya kelihatan dipandang orang. Tetapi yang namanya kita menjadi saksi, yang namanya kita melakukan tugas sosial, kewajiban sosial kita, itu tidak pernah kita lakukan. Yang kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan cuma koinonia terus ya, bersekutu terus. Nah, dan saya melihat penekanan-penekanan persekutuan itu akhirnya menjadi rebutan jemaat sekarang, rebutan gereja. Kita mempromosikan, weh, batagor di saya lebih enak daripada batagor di sebelah, kayak gitu kan jadinya. Atau roti yang saya buat lebih enak ya daripada roti buatan tetangga sebelah. Tapi tidak pernah kita tawarkan roti yang enak itu kepada orang yang belum mencicipi roti, gitu. Sama aja kita rebutan bahwa kita gereja yang baik gitu, gereja yang benar, pengajarannya bagus, itu kepada teman gereja kita sebelah. Tidak pernah kita tawarkan kepada orang yang belum pernah ke gereja betapa baiknya Tuhan. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya secara pribadi. Kenapa akhirnya judul untuk episode kali ini muncul, bagaimana kita menjadi murid yang sejati kalau kita sendiri tidak mengenal guru kita. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak pernah mau menyampaikan kebaikan Yesus kepada dunia luar? Karena sebenarnya kita tidak mengalami hubungan yang dekat dengan guru kita, dengan Yesus gitu kan. Atau memang kita tidak pernah merasakan yang namanya kasih Tuhan. Kita ke gereja, kita berdoa, kita membaca Alkitab, itu hanya tuntunan agama. Kewajiban rohani yang kita anggap kewajiban agama, tetapi bukan benar-benar dari hati kita. Kita ingin mengenal Allah lebih dekat ya. Kita ingin bersekutu dengan Dia, bekerja bersama-sama dengan Dia, selalu berada di tempat Dia berada. Jadi seorang murid sejati itu selalu bersama-sama dengan gurunya. Makanya gurunya berkata, seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tetapi kalau pelajarannya sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pahami bersama. Dan ketika kita sebagai murid Yesus, bukan orang Kristen ya, bukan orang yang beragama Kristen, tapi sebagai murid Yesus, kita itu akan sama seperti Dia kalau kita memang murid yang sejati. Jadi yang diajarkan teman-teman ya rata-rata kebanyakan, yuk lihat seperti saya. Jadi banyak orang, saya tanya anak saya, keluarga, teman-teman terdekat yang mereka tertarik ya, yang sudah agama Kristen, mereka tuh ingin jadi pendeta seperti pendeta A, ingin jadi seperti Philip Mantopa, ingin jadi seperti Benny Hinn gitu, ingin jadi ya orang yang dia banggakan, orang yang dia lihat itu sebagai itu. Tapi tidak pernah misalnya saya ingin menjadi seperti Yesus, tapi setiap lagunya aku mau jadi seperti Yesus, tetapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, ini kan ironi, ini aneh sebenarnya. Jadi kita nyanyi-nyanyi lagu itu dengan penuh kemunafikan, nyanyi-nyanyi itu dengan penuh sebenarnya bullshit, omong kosong gitu kan. Ayo kita belajar bahwa jangan sampai kita melakukan hal itu. Nah, bisa jadi sebenarnya saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang ingin melayani, tapi dijebak. Kamu tuh memang mau melayani, iya melayani, jadi kamu belajar nyanyi, kamu belajar musik, kamu belajar khotbah gitu kan. Di mana? Di gereja. Kamu ya minimal dah jadi asar dulu. Jadi tidak pernah misalnya hamba Tuhan mengatakan gini, kamu ingin melayani, yuk ada jiwa-jiwa yang tidak bisa baca tulis, ada janda-janda dan fakir miskin yang tidak makan gitu kan. Itu tidak pernah ditekankan dan sedikit sekali. Saya ketemu banyak sinode yang melakukan itu sedikit sekali, sangat sedikit, mungkin 1%. Ya, karena semuanya itu fokus yang namanya pelayanan itu di gereja, bukan di luar. Fokus pelayanan itu adalah pelayanan kepada organisasi, bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan di luar. Saya sudah sampaikan, di mana Tuhan berada, yaitu ketika Tuhan lapar, Tuhan haus, Tuhan sebagai orang asing, telanjang, di rumah sakit dan penjara. Ada enam hal di mana Tuhan berada. Tetapi kita tidak mau di situ berada. Nah, kita kan bukan murid sejati. Kita cuma orang Kristen. Follower, simpatisan. Bukan menjadi murid. Murid dengan simpatisan beda ya. Jadi kalau saudara misalnya tergabung dalam partai politik ya, kita akan beda ya, kader partai dengan simpatisan partai. Simpatisan partai bisa berubah-ubah. Ada hal tertentu dia ikut, tidak sesuai ya dia pergi. Tetapi seorang kader partai itu dididik ya untuk punya filosofi partai, bagaimana
anggaran dasar dan rumah tangganya, bagaimana disiplinnya, semuanya ada. Sama, ketika kita mengikuti Yesus, menjadi Kristen, kita juga punya dua pilihan. Kita menjadi murid, ya menjadi kader gitu kan, atau memang kita cuma menjadi simpatisan, yang akhirnya ketika disuruh melayani tidak mau. Kan simpatisan gitu. Ya kan, kalau ada duitnya yuk mau gitu kan, simpatisan yuk demo gitu kan, ada duitnya dikasih ongkos transport. Tetapi yang namanya kader itu dia mengeluarkan uangnya sendiri untuk dia membela apa ya, organisasi dia gitu kan. Nah sama, ketika kita menjadi murid sejati, kita akan keluarkan uang kita sendiri, kita tidak perlu upah, kita akan mengeluarkan waktu kita sendiri dengan serelanya supaya nama Yesus dipermuliakan dan diperkenalkan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, ya kan. Nah besok saya akan bahas tentang bagaimana kita pentingnya amanat agung untuk dilaksanakan. Jadi saudara, mari kita pahami bersama, kita diajar untuk menjadi murid, bukan untuk diajar jadi pengerja di gereja. Kita diajar untuk melakukan tugas sosial, kita diajar untuk melakukan bersaksi, bukan hanya untuk bersekutu. Jadi tiga hal yang harus kita miliki itu tidak boleh hanya satu saja yang kita miliki, nanti jadi pincang, nanti tidak sesuai, dan itu akan membuat kita akhirnya menjadi tidak sehat. Dan bukti dari kita akhirnya tidak sehat ya tadi, kita sudah melayani, buang tenaga, buang waktu, buang uang, akhirnya suatu saat kita kepahitan sama Tuhan, karena sebenarnya kita melakukan pelayanan terhadap siapa? Melakukan pelayanan terhadap gereja, terhadap organisasi, bukan melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Nah, yang Tuhan cela terhadap Marta bukan karena Marta tidak melayani Yesus, dia masak segala macam, sibuk segala macam itu untuk Tuhan Yesus. Tapi Maria melakukan yang terbaik. Kenapa? Maria mendengarkan dulu hatinya Tuhan seperti apa, maunya Tuhan seperti apa. Kalau Marta, ya Tuhan nurut maunya dia nih, kopi nih, makanan nih, roti segala macam, Tuhan suruh makan gitu kan. Nah itu yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa akhirnya pengerja Marta itu nanti bisa kecewa kan? Kita kan banyak kan rata-rata Marta, nanti akhirnya kita kecewa. Kok saya udah sediain makanan, Tuhan nggak makan? Kok saya sudah capek-capek masak, kok makannya cuma sedikit gitu kan? Tetapi Maria tidak membutuhkan itu. Dia tidak melakukan apa-apa dan dia tidak merasa rugi apa-apa gitu kan? Dia cuma memberi telinga, memberi mata, dan perhatiannya kepada Yesus. Makanya diceritakan di dalam Alkitab, Marta lah yang ngikutin Maria lah yang mengikuti Yesus sampai Yesus disalib, sampai Yesus diturunkan dari salib. Marta tidak diceritakan di situ. Maria ngikutin, memperhatikan semua karena dia mendapat bagian yang terbaik, yaitu hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan yang dia rasakan. Marta tidak merasakan kasihnya Tuhan. Marta itu ingin mengasihi Tuhan, ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi Maria, apa yang dilakukan adalah dia itu sama seperti Yohanes, adalah orang yang dikasihi Tuhan, bukan orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini yuk kita belajar. Ketika kita mendapatkan kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan, kita akan punya keberanian untuk mengasihi orang lain. Apa yang seperti Marta lakukan, Yohanes lakukan, mereka hidup luar biasa karena mereka berkata, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan itu agak sedikit lebay mungkinnya kalau kita baca, agak sedikit sombong, bahwa Yohanes berkata adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan gitu kan. Tetapi di situ dia katakan gitu, akhirnya dia bisa mengasihi orang lain. Tetapi kisah Marta hilang begitu saja. Yang mengasihi Tuhan begitu luar biasa, melayani Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya hilang. Jadi banyak teman-teman saya juga akhirnya menghilang karena mereka dulu sungguh-sungguh untuk Tuhan, melayani Tuhan, tapi karena dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya ya hilang di masa tua ini. Cuma ya bahkan ada yang pindah agama. Ya, hal-hal seperti itu coba kita renungkan bersama. Yuk kita riset ulang lah tentang murid sejati ini. Riset ulang lah tentang kita menjadi pengikut Yesus itu mau ngapain sih gitu kan. Apakah kita jadi Kristen itu supaya masuk surga? Yuk kita riset ulang. Bukan karena keinginan kita gitu kan, tetapi memang keinginan Tuhan. Kenapa kita dipanggil dan dipilih? Jadi saudara, yuk kita belajar menjadi murid sejati. Bagaimana kita murid itu kan mengikuti apa yang gurunya lakukan. Jadi apa yang diperbuat gurunya itu juga yang diperbuat muridnya. Jadi jangan berbeda. Kalau apa yang kita lakukan, pelayanan kita adalah tidak seperti yang dilakukan Yesus, artinya kita belum jadi murid sejati. Ya terima kasih.
sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kita tahu kita lemah, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Biarlah Dia yang membimbing kita supaya kita benar-benar menjadi murid sejati. Amin.